Siang guys, ketemu lagi dengan saya Jack Polta guys. Ini konten yang bertanya-tanya atau ditanya-tanya. Karena yang namanya kompresor R12 ini kompresor yang sudah termasuk tua satu. Kemudian kompresor ini sudah tidak ada freonnya R12. Jadi saya hanya bisa ngasih tahu bahwa kompresor ini diisi gas apa saja ini bisa guys, nggak LPG, nggak R410, nggak R134 atau R600 misalkan, ini semua bisa. Jadi kompresor ini yang namanya ada kapiler, kalau diisi gas-gas seperti ini sudah pasti ada dingin dan titik beku. Tapi yang saya angkat ini karena kelemahan kompresor R12 ini. Saya dulu membuat konten bahwa 7:3. Artinya kalau 7:3 ini sebuah keuntung-untungan. 7 mati 3 hidup. Tapi ada langkah kalau Anda ini mau memasang R12, kemudian langkah-langkah kompresor seperti ini yang layak diisi R134 misalkan dan tahan, karena saya uji ini 3:7, 7 mati ternyata 3 ini sehat. Ini jelas ada sebab. Saya akan nunjukin ini. Ini R12. Langkah-langkah yang Anda harus tahu satu ini saya kasih kunci nih, dicolokin ini hidup ya, kemudian Anda cabut dalam hitungan 1 menit misalkan, colokin lagi hidup, ini tandanya kompresor sehat guys. Tapi tentu ini ada langkah-langkah lagi. Jadi tidak harus kompresor ini colok hidup. Tapi karena ini R12 pasti gasnya ini akan benturan, ini tentu ada langkah-langkah lagi. Jadi ada ciri-ciri yang Anda pasang bisa 7:3. Anda pas kebetulan ini beruntung hidup. Di antaranya salah satu ini 1 menit dicolokin hidup. Ini saya akan uji nih. Kira-kira ini 1 menit guys. Jadi ini saya akan colokin lagi nih, hidup apa tidak ini. Kurang dari 1 menit misalkan ini. Ini hidup. R12 ini seperti ini nih bentuknya nih. R kanan ini. Oke. Bentuknya seperti ini. Jadi isepnya ini yang di atas ini. Oke. Nah. Dengan adanya untung-untungan ini, Anda pasti harus tahu ciri-cirinya yang supaya Anda beruntung. Langkah 1 yaitu tadi saya sudah PTC gulungan dalam 1 menit, colok hidup lagi, cabut, colok hidup lagi, ini sudah pasti gulungan masih sehat. Kemudian saya kasih tahu lagi nih, rata-rata yang namanya R12 ini karena lama, mungkin karena panas hidupnya lama, ini ada ciri-ciri lagi nih. Karet ini keras apa lunak. Kalau keras sampai membatu, ini sudah pasti ini sudah pernah ampere tinggi atau hidup terus bahkan panas. Kemudian kalau melangkah lagi sudah pasti Anda
dituang ini olinya. Jadi oli ini Anda tuang. Sudah dituang, oli ini Anda tuang, Anda cium ini bau gosong apa tidak. Ini ada tanda-tanda. Jadi kalau oli ini sudah bau gosong, artinya ini gulungan sudah mendekati hampir hangus, artinya sudah pernah panas sehingga sampai oli-olinya ini berbau gosong. Ini Anda kalau berbau gosong seperti ini, misalkan bau gosong, Anda jangan terusin. Ini bakalan konyol ini. Saya mengunggah konten ini tentu berdasarkan saya uji. Silahkan siapa saja pasang kompresor R12 dengan freon apa saja, ini sudah pasti dingin. Sudah pasti dingin. Tapi saya akan mengunggah langkah-langkah kalau Anda mau memasang kompresor R12 supaya Anda ini tipis kebobolan, karena ini 7:3, yang 7 mati. Artinya ini tipis sekali ini, karena saya sudah uji dan sering pasang bolak-balik. Langkah-langkahnya tadi PTC, setatnya mudah, karetnya lunak, olinya tidak bau, ini Anda bisa terusin. Kalau olinya sampai coklat, baunya kayak gosong, Anda jangan terusin. Karena ia pun Anda ganti olinya, mau diisi R134 misalkan, Anda tuang, ternyata bau gosong olinya, Anda ganti oli dengan R134. Ini sudah pasti bakalan habis lagi. Ini bukan karena faktor oli, ini faktor gulungan yang sudah mendekati gosong karena panas pernah berlebih guys. Jadi saya akan uji lagi nih. Kalau oli sudah dituang, oke. Kalau Anda mau mengganti dengan R134 ini, karena freon R12 ini tidak ada, sudah dituang, olinya tidak bau gosong, karet lunak, setatnya mudah. Anda kalau tuang olinya tidak bau gosong, silahkan Anda mau isi R134 misalkan, Anda buang oli aslinya dan ganti oli R134, tidak masalah. Kalau tidak diganti pun olinya, itu pun tidak masalah. Yang jelas ini bukan masalah di oli guys. Jadi ini untung-untungan, bukan masalah di oli nih. Sudah saya uji, oli diganti, dituang, dibersihin, ini tidak juga, ini tetap dalam hitungan minggu bulan ini kontak bodi, enggak diisi gas apapun, ini tetap kontak bodi. Ini jelas faktor karena tua. Jadi konten-konten ini silahkan saja menguji sendiri. 7:3 ini yang hidup 3. Walaupun dituang olinya di R134, olinya diganti R134, ini tetap ini kontak bodi guys. Jadi ini adalah untung-untungan kalau Anda kira-kira mau menggarap R12 diganti R134. Ini ada ciri-cirinya, sudah saya kasih tahu ini. Misal kompresor ini dicolokin dalam hitungan menit hidup.
ini hidup, dicabut. Dalam hitungan menit ini kompresor ini colokin hidup lagi, ini artinya gulungannya masih bagus. Kemudian oli ini Anda tuang, ini baunya gosong misalkan, ini jangan diterusin ini karena ini sudah di gulungan, ini diterusin juga pun mau diganti oli kayak apapun bakalan Anda balik lagi ini. Kalau sudah bagus seperti ini, karet ini harus lunak, artinya ini belum pernah panas berlebih ini. Oke. Kemudian olinya tidak bau gosong. Kalau seperti ini, fisik seperti ini, Anda masih untung-untungan. Jadi Anda itu bisa buang olinya atau tidak, Anda bisa dipasang dan ganti R134. Kenapa saya berani? Oli ini tidak ada urusannya karena sudah saya uji. Ia pun ini gulungan bermasalah, diganti oleh pun akan pasti kontak bodi ini nggak lama atau mati misalkan. Jadi ini adalah sebuah konten. Jadi Anda ini akan untung-untungan kalau memakai R12, tapi jelas ada ciri-ciri khusus kalau Anda akan terusin guys. Itu pun masih untung-untungan. Siang guys.